5 tahun sekali politisi berjanji bekerja untuk rakyat, menyejahterakan, memperbaiki dan mengangkat martabat rakyat. 5 tahun sekali lagi mengobrol janji. Umbar janji hingga kini masih menjadi senjata yang dianggap ampuh untuk meraih suara dalam pemilu. Novel Salehalabi, calon anggota legislatif Partai Golkar dari Dapil Kota Bogor Cianjur, berjanji tidak mengambil gajinya jika kelak sukses berkantor di Senayan, Jakarta. Novel akan membagikan semua gajinya untuk kesejahteraan konstituen di daerahnya sebagai dana darurat. Pada rumah aspirasi untuk membantu saudara-saudara kita yang perlu bantuan secara cepat. Karena kita kembali lagi, kalau menunggu anggaran negara itu cukup mempunyai birokrasi dan proses yang agak sedikit lama. Itu semua dari gaji Anda? Semua gaji saya tidak akan pakai dan saya akan bagi rata ke wilayah tersebut. Usai menunaikan ibadah umroh beberapa hari lalu, Novel menemui salah seorang relawannya yang tergolek sakit di RSUD Cianjur. Novel juga menyempatkan diri berdialog dengan petugas di rumah sakit. Pengusaha properti dan mobil ini lebih memilih kunjungan langsung ke konstituen daripada memasang baliho atau spanduk untuk menjaring pendukung. Tujuannya masuk ke Senayan bukan untuk mencari hidup, namun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jargon yang umum terdengar di kalangan politisi. Kembali lagi yang saya lihat, di politik ini yang saya ingin terjun karena saya ingin bersosial dan merubah tatanan pemerintah yang kira-kira kurang dipertegas jalannya gitu. Masih banyak yang belok-belok, yang mestinya lurus jadi belok ke kanan belok ke kiri. Nah itu kita perlu saudara-saudara atau teman-teman kita, tapi kita mulai dari diri sendiri dulu, bahwa kalau kita benar mau merubah itu menjadi yang lebih baik, ayo masuk ke dalamnya. Lihatlah Rahmatullah, calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Mewakili Kota Cilegon, Banten, Rahmatullah belusukan ke Pasar Induk Ranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Tiba di lokasi, Rahmatullah menyapa para pedagang yang sedang melakukan aktivitas jual beli. Seperti banyak caleg lainnya, menampung berbagai aspirasi warga. Rahmatullah pun berjanji akan merealisasikan aspirasi warga jika kelak jadi anggota dewan. Cukup kurang terawat, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung pemerintah untuk melakukan pembenahan supaya jalan di lingkungan pasar Ranggot ini diperbaiki karena saluran air dan jalan juga sudah kelihatan kurang baik. Di Bekasi, Jawa Barat, Banta Umar Alwi yang menjadi caleg Partai Nasional Demokrat untuk DPR Pusat berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga Bantar Gebang. Dia melihat selama ini Bantar Gebang yang menjadi sasaran pembuangan sampah dari Jakarta lebih banyak menerima dampak buruk daripada kompensasi yang diraih. Nah, kalau kita bicara masalah sampah Bantar Gebang itu, menurut saya itu sebisa mungkin saya akan memperjuangkan di Bekasi ini adalah daerah yang bukan tempat pembuangan sampah. Janji politik bukan hanya muncul langsung dari mulut para politisi yang mau mengadu untung ke parlemen. Janji-janji mereka juga bertebaran lewat baliho dan spanduk. Tidak! Tidak! Abaikan rayuannya dan katakan. Saluran televisi pun tak luput dari sasaran iklan politik. Politisi tidak bisa dilepaskan dari janji-janji politiknya. Jadi janji-janji politik adalah keniscayaan dalam politik. Termasuk calon-calon anggota legislatif yang mencoba menarik simpati pemilih dan biasanya mereka mengumbar janji. Karena itu bagian dari cara mereka untuk memikat simpati pemilih. Yang menjadi masalah, janji politik dalam praktiknya tak pernah terbukti setelah sang politisi terpilih. Konstituen kecewa karena merasa aspirasinya salah sasaran. Nah, ini pertaruhan menurut saya, pertaruhan partai politik kita dalam pemilu 2014 ini, bagaimana mereka tidak melakukan kebohongan publik tapi membuat masyarakat percaya. Meskipun politik itu pasti ada politik pencitraannya. Burhanuddin Muhtadi membagi dua janji politik, yakni janji pragmatik dan partikularistik. Tetapi yang sering kali bermasalah itu yang kedua, yaitu janji yang bersifat partikularistik atau klientelistik.
Karena biasanya janji-janji yang bersifat partikularistik ini itu sifatnya agak berbau money politik. Misalnya memberikan bantuan, entah itu dalam bentuk material atau dalam bentuk bangunan, ya. Kemudian janji-janji akan membangunkan. Nah, kalau membangun barang publik, ya seperti tempat ibadah, jalan, itu tugas pemerintah, itu tugas eksekutif. Kini saatnya rakyat untuk hati-hati. Seperti dalam bahasa iklan, telitilah sebelum membeli.